Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Saya yakin hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kita boleh menerima firman, menerima pujian, penyembahan, dan juga pastinya menerima mujizat dan juga berkat Tuhan, amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara semua. Hari ini diberkati Tuhan, amin. Boleh sapa kiri kananmu, katakan engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh teriakan wuh. Sekali lagi wuh. Amin. Hey. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau dahsyat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan dengan semangat. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Sebab apa saudara? Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord, kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kami anak-anak-Mu mau bersorak. Soraklah. Haleluya. Hey, 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 hey. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi lebih semangat saudara. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Come on. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan saudara, amin. Boleh lebih lagi katakan amin. Angkat kedua tanganmu, kita sama-sama katakan soraklah, hey. Lebih keras lagi. Hey, 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 hey. Woo. Soraklah, soraklah. Come on. Amin, keren. Ini anak-anak Tuhan. Saya mau saudara saja yang nyanyikan ini, amin. Sekali lagi, angkat tanganmu. Soraklah, hey. Haleluya. Soraklah, come on. Woo. Katakan soraklah, soraklah. Hey, hey, hey. Haleluya. Haleluya. Woo.
dahsyat di tempat ini, amin. Yang percaya katakan amin. Sapa lagi kiri kananmu bilang, kamu keren banget sih. Keren banget anak Tuhan, keren banget, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangan ya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Come on. Hey. Hey, hey. Woo. Kita joget dengan Tuhan. Hey, 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 hey. Kerinduanku katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan, come on. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya Di dalam siapa? di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam siapa? Dalam namanya ada keselamatan kekal. One more time, lebih semangat lagi saudara. Angkat tangan, come on. Yesus jalan kebenaran, hey, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Aku percaya di dalam siapa? Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, katakan glory. Glory, Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. amin. Glory haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan. saya mau kerinduanku lebih semangat lagi. Yesus jalan, mana suaranya? Hey, hey. Hidupan, there you go, yeah, yeah. Aku percaya di dalam siapa? Oh, glory, glory, hallelujah. Woo. Glory haleluya. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Di dalam siapa? Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory Di dalam haleluya. siapa saudara? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita angkat tangan kita kuat. Glory, hallelujah. Hey, Lord, mana kerinduanku, church. Glory di dalam. Woo. Saudara saja lebih lagi katakan, angkat tanganmu, come on. Glory, hallelujah, there you go. Glory, ini anak-anak Tuhan luar biasa. Hey, hey, hey. Woo. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Woo. Glory, hallelujah. Glory haleluya.
ada keselamatan. Sama-sama katakan. Berikan sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Amin. Lihat kanan kirimu, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh. Yes. Barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya pada waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini dan melawat semua yang ada di tempat ini. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari dengan sekarang. Kerinduanku datang padamu, ku cinta. Mari dengan segenap hati, Kaulah Raja, Kaulah Rajaku. Dan sahabatku, termanis engkau bagiku. Mari kita segenap hati. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kerinduanku, kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, Allah mulia, bawa Syaron ku cinta. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Kaulah Raja. Haleluya. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terima kasih Tuhan. Terindah, termanis Engkau bagiku. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah
seperti Kau. Dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku sembah We worship you Lord. di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu. Sembah dalam roh dan Tak seorang pun jua seperti Engkau Yesus. seorang pun jua seperti Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hatimu kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Engkau hadir Tuhan dalam roh dan We worship you Lord. sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, ku sembah Kau Tuhan. We worship you Lord. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah. Yeah. Ya, tak seorang pun jua seperti Kau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami rindu Engkau Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Namanya menyanjang ke Tuhan Yesus. Seperti Kau, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hatimu, we worship you Lord. Sembah Kau di dalam roh. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. We worship you Lord.
We worship you, Lord. Kami menyembahmu, Yesus. Kalau kau rindu akan Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. We want to worship you. We worship you, Lord. Hanya Kau yang layak disembah. Kami ingin menyenangkan hatimu ya Hanya Tuhan Kau yang Yesus. layak ditinggikan. Melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau yang Kami menyembuhkan menikmati kami. hadirat-Mu Tuhan. Kau layak. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kau yang menolong kami. Kau menjagai kami. Thank you, Lord. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Thank you, Bebaskan Jesus. rohmu. Kau baik, Sampaikan Kau isi baik, hatimu sama Kau Tuhan. dahsyat, Kau hebat. Sebab Tuhan ada di tempat ini dan melawat kita semua yang ada di tempat ini di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. We worship you. We worship you, Lord. Kau yang baik, Kau yang dahsyat. Untuk keluargaku Kau baik, untuk pekerjaanku Kau baik. Thank you, Lord. Bebaskan rohmu. Sampaikan isi hatimu sama Tuhan. Kami yang melayani di tempat ini dan jemaat Tuhan ada di tempat ini. Kami hanya rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi karena engkau berserah sama Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami menganggungkan nama-Mu Yesus Tuhan. How wonderful you are. How beautiful Oh you haleluya. are. Yesus Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. My King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sekali lagi Bapak Ibu. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Nama yang luar biasa. The name of Jesus Christ my. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segenap hatimu. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Anggungkan nama Tuhan. The name of Jesus Christ my. Oh, haleluya. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of. Nama yang luar biasa. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Agungkan Tuhan.
compares to thee. What a beautiful name it is. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Nama yang penuh kuasa. What a beautiful name it is. Woo! What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Sekali lagi dengan segenap hatimu. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu Tuhan Yesus yang baik kekal sampai selama-lamanya. Kayak mengucap syukur Tuhan Yesus buat hadirnya Engkau di tengah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Engkau boleh berkenan hadir di tempat ini dalam acara seminar Injil dan kabar baik dari Kerinduanku Church ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan Yesus kami akan segera mulai seminar kami pada malam hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan Yesus, lebih dalam lagi mengenai kebenaran dari Injil dan kabar baik yang Engkau bawa ke dunia ini Tuhan Yesus. Hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau rendahkan hati kami untuk terima firman Tuhan, untuk terima pengajaran yang hanya daripada-Mu. Kami ucap berkat buat para narasumber kami di malam hari ini, untuk Pastor Sami Mandik, juga Pastor Joel Manalu. Tuhan Yesus urapi hanya kata kalimat yang keluar dari bibir mereka, hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami siap untuk menerima kabar baik pada malam hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Kerinduanku Church sama-sama kita katakan amin. Shalom Kerinduanku Church. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom Kerinduanku Church. Apa kabar malam hari ini? Sebelum kita mulai saya mau tanya siapa yang minggu lalu juga udah datang ke seminar pertama? Puji Tuhan. Siapa yang baru pertama kali datang? Kenapa baru pertama kali datang? It's okay, gak apa-apa, gak masalah. Nanti kita akan bagikan materinya untuk seminar yang pertama dan seluruh materi dari seminar, rangkaian seminar sampai minggu terakhir nanti juga akan dibagikan kepada para jemaat Tuhan yang sudah mendaftar. Dan minggu lalu oleh narasumber yang sama, Pastor Sami Mandik dan juga Joel Manalu membawakan tema yang pertama yaitu What is Gospel dan Injil sebagai jalan ketiga. Dan di hari ini kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi, lanjutan dari materi minggu lalu. Hari ini kita belajar soal Gospel Renewal dan pertobatan. Dua topik ini sangat menarik karena pastinya berkesinambungan dengan Injil, betul ya Pastor ya? Karena kasih karunia sih kasih karunia, tapi harus tentu saja diiringi dengan pertobatan. Benar ya Pastor? Apa sih? Ngomong? Jangan. Oke, kalau gitu kita akan langsung mulai materi kita yang pertama, yaitu Gospel Renewal yang akan dibawakan oleh Pastor Joel Manalu. Pastor Sami Mandik, mohon maaf, oleh Pastor Sami Mandik. Silakan Pastor Sami Mandik. Thank you, Pastor Siap, Manda, Pastor. thank you. Salah juga nggak apa-apa. Saya dipanggil Joel, saya bangga sekali. Tapi mungkin dia yang akan bingung dipanggil saya gitu. Sungguh besar, sama-sama. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah, amin, yang kau pikirkan tentangku.
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lagi sungguh besar, sungguh besar. Kami mau katakan kami nggak bisa apa-apa. Kami mau katakan apa yang kami punya terbatas. Kami mau memagari hidup kami dengan Injil hari ini supaya sungguh Tuhan, biar kami bukan sekedar informasi saja, tapi sekali lagi kami mau mentransformasi hidup kami. Ini bukan sekedar pengetahuan saja, tapi kami mau Bapa, hidup kami berpusat kepada Injil. Pimpin kami semua. Kami mau belajar meneduhkan hati kami dan terarah sama Tuhan. Bapa, pimpin kami terus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Thank you, saya nggak nyanyi lagi. Ampuni saya. Dulu saya punya kakak sampai sekarang, untuk saya dia kakak rohani. Jadi setiap kali kalau dia khotbah, dia di tengah khotbah dia nyanyi. Ya. Saya pingin kayak gitu juga. Tapi setiap kali saya nyanyi saya lupa khotbahnya. Setiap kali saya mau khotbah saya lupa tadi mau nyanyi lagu apa, nada dasarnya apa. Di situ saya makin mengerti, saudara, jadi fotokopi nggak pernah lebih bagus dari aslinya. Jadi jadilah apa yang Tuhan mau untuk saudara secara utuh gitu. Gak usah harus kayak yang lain. Ada panggilan khusus untuk saudara dan saya. Oke. Nah, hari ini saya masuk ke pembaruan Injil. Tes. Nggak, saya ngetes feedbacknya aja. Mungkin ini perlu dikecilin, oke? Atau yang di sana. Mungkin saya nggak terlalu ngerti. Tuh. Pembaruan Injil. Saya izin sama saudara untuk banyak pakai bahan kami di City to City. Ya, bukan mau promosi gimana, cuma gini, saya menggembalakan di GBI Home di Cilandak, saudara. Ya, saya sama Joel juga bagian dari Sinode GBI, pengurus pusat. Kami satu departemen pemuritan, training dan diklat. Diklat, training, pokoknya itulah ya. 3 itu jadi satu. Oke. Pastor Joel ketua biro dari trainingnya. Ya. Kalau saya anggota biro dari yang pemuritan. Jadi hal kayak gitu nggak bisa terlepas dari identitas seringkali. Kalau ngomong mungkin ada unsur GBI-nya ya.
Dan apalagi kami juga terserap dalam sebuah gerakan penanaman gereja yang berpusatkan dengan Injil, namanya City to City. Nah, City to City itu sebuah lembaga, gerakan yang hari ini ada di Indonesia juga mulai tahun 2022. Nanti board directornya minggu depan akan bicara untuk kita, Pastor Mike. Ya. Saya jadi coaching director untuk Indonesia. Nah, Pastor Joel itu bagian City Catalyst. Ya, pokoknya dia menyambungkan setiap kami dalam jaringan Injil begitu. Nah, apakah mendekati Injil harus pakai City to City? Tentu enggak. Tentu enggak. Ya. Injil bukan tentang City to City. Saya mau bilang ya, Injil itu bukan tentang City to City. Tapi City to City itu melulu tentang Injil. Jadi Injil itu hal yang menembus segalanya. Oke? Hari ini saya berdoa kita ada di sini karena Injil. Lagi ya, kita ada di sini karena Injil. Yang lalu kita udah bahas tentang bagaimana Injil menerpa hati kita. Saya lupa Pak siapa yang nanya ya, Sugeng apa? Pak Sugeng ya. Pak Sugeng nanya soal jadi Injil itu apa? Ya Pak Sugeng. Ini saya jawab ya semua, tapi soal penghidupannya. Selesai dari yang kemarin minggu lalu, saya sama Joel langsung evaluasi. Apa ya berhala saya yang kena di waktu saya melayani ini. Nanti Pastor Joel cerita tentang berhalanya. Tapi berhala saya itu ya saudara, kontrol. Saya ingat hari apa itu, saya WA atau via IG. Karena saya teringat rekan kita yang nanya waktu itu namanya Nada. Ada Nada hari ini datang lagi enggak? Mungkin lagi nyanyi dia karena nada. Oke. Ya mungkin gak datang. Tapi dia dari Muslim ikut dalam dalam seminar kita. Kan menarik ini. Tapi saya saya IG kalau gak salah. IG Binsar, Pastor Binsar. Pastor, jangan lupa follow up nada. Kayaknya bagus nih saudara. Tapi waktu saya uji di dalam, saya itu sebenarnya takut. Ya, ini udah diurusin nggak? Ini udah kontak, takut kehilangan itu jiwa-jiwa. Saya juga mikirin itu orang saudara nih nangkap pesan Injil itu gimana ya? Hatinya gimana ya? Salah nggak ya? Gitu loh kemarin tuh. Ya Allah. Ya. Dan ternyata, saudara, pesan Injil untuk saya adalah gini, Tuhan itu lebih sayang saudara. Dibanding saya bisa sayang saudara. Lagi ya, saya memang bisa concern terhadap keadaan saudara. Tapi dengar, Allahmu, sampai emosi nih saya, supaya kaget gitu ya. Supaya kayak KKR. Allahmu lebih sayang kepadamu dibanding saya bisa mengasihi, menyayangi saudara. Sehingga waktu saya serap kebenaran itu, hati saya secure. Saya datang sama Tuhan, walaupun mereka namanya kerinduanku, mungkin mereka nggak rindu-rindu amat, tapi Tuhan merindukan saudara. Saat saudara tadi datang sama Tuhan bilang, Tuhan aku rindu, Tuhan tuh bilang gini, aku lebih rindu. Dia lebih rindu sama kita. Ya. Nah, jadi itu pertobatan saya. Kita akan teruskan hari ini, namanya pembaruan Injil. Kalau saudara ingat yang minggu lalu datang, yang gak datang dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Bertobatlah. Ya kan? Kan tinggal bertobat. Ya, nanti kita bahas itu. Ya, siklus pembaruan. Tapi kita membahas 5 chapter Injil. Kalau saudara ingat. Ada yang bilang 2 chapter. Ya, pemulihan, jatuh dalam dosa. Tapi ada 4, ada rencana awal, kejatuhan, pemulihan, penebusan, baru pemulihan.
Tapi kita bukan hanya sampai di situ, kita mau dibaharui. Antara kita mendapat penebusan, ya, sampai dipulihkan, kita dibaharui. Haleluya. Jadi kalau kita lihat, paling tidak saya pinjam program intensif City to City, boleh ditampilkan? Oke, ini ya. Saya minggir sedikit ya. Biasanya kami kalau di intensif bahas ini sekitar 10 sampai 2 minggu setiap hari. Oke. Yang kita sudah bahas minggu lalu adalah yang awal tuh, visi teologis. Visi teologis, teologi Injil, Injil jalan ketiga. Hari ini kita mau di pembaruan nih. Kalau nanti saudara punya kesempatannya dari gereja ini, tahun depan bisa ikut intensif, kita akan sama-sama bahas soal desainnya, kontekstualitas, terutama untuk hamba-hamba Tuhan nih, perintis-perintis jemaat. Bagaimana Injil tuh dari A sampai Z, dari teologi, visi, sampai hari-hari gitu loh. Ya. Itu Injil yang kita mau hidupi. Apakah ini bisa diganti-ganti? Bisa. Ini apa yang City to City kerjakan. Oke? Nah, coba ingat-ingat, next. Bagaimana gereja memotivasi jemaat untuk menjadi murah hati dalam pemberian mereka? Ini pertanyaan. 1 menit saudara tulis di buku saudara. Jawab pertanyaan ini. Bagaimana gereja hari ini memotivasi jemaat untuk menjadi murah hati dengan pemberian mereka? Coba renungkan. Ya. Oh Pak, di gereja saya bahkan gak dimotivasi Pak. Dipaksa. Gereja saya menekan, mengancam dengan segala perkara rohani. Ya. Oh, gereja saya biasanya pakai project Pak. Ya, project. Apa itu? Selalu ada project baru. Jadi kalau ada project yang lama selesai, buat lagi. Gedung sudah selesai, ada lagi. Ada terus. Jadi orang dimotivasi terus. Motivasinya begitu. Oke, coba pikirkan, catat, taruh di handphone saudara. Kira-kira gimana kalau gereja saudara di sini? Pertanyaan kedua, bagaimana Rasul Paulus memotivasi jemaat Korintus menjadi murah hati secara radikal? Untuk itu kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 2 ayat 8. Ya. Saya bacakan atau kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yes. Nanti baca perikop ini seluruhnya, waktu kita terbatas saudara. Tapi kalau nanti kita baca caranya Paulus supaya jemaat Korintus itu menjadi seorang yang punya kehidupan memberi adalah gini, memaparkannya dengan kasih karunia. Memaparkannya dengan Injil, kemuliaan Tuhan itu dipaparkan. Sehingga orang lihat, wow luar biasa Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan apa yang untuk kita. Sehingga setiap orang melayani, memberi, menabur karena Tuhan. Bukan karena yang lain. Lihat itu ya. Saya kutip Tim Keller ngomong itu. Pembaruan rohani melibatkan pengetahuan dan memahami kebenaran Injil dan menerapkan kebenaran itu dalam hati kita. Kita tidak hanya mempelajari Injil ketika kita bertobat dan lupa. Paulus mengatakan bahwa Injil hanya dapat melakukan pekerjaan pembaruannya dalam kita bila kita memahami seluruh kebenarannya. Kita dapat hidup berpusat pada Injil dan tidak quote unquote mengalaminya. Kita tidak benar-benar memahami semua implikasi dan penerapan Injil yang luas. Hanya ketika, ini penting ya, hanya ketika Injil diterapkan lebih dan lebih dalam. Saat kita bilang gini, aku udah tahu Injil. Saudara, ternyata kita nggak tahu.
Saat Injil diterapkan lebih dan lebih dalam secara radikal, hanya ketika kita memikirkan semua kebenarannya, Injil akan berbuah, bertumbuh. Jadi kunci untuk pembaruan dan kebangunan rohani yang terus menerus dan lebih dalam adalah penemuan kembali Injil yang terus menerus. Ditemukan terus gitu loh. Pakai setiap keadaan kita hari-hari ini untuk menemukan Injil dalam kita. Semua masalah kita berasal dari kegagalan untuk menerapkan Injil. Ini berlaku untuk komunitas ataupun individu. Coba next ya. Jadi yang kita akan bahas ini bukan yang merah-merah itu pecahannya. Nanti bagian ini Pastor Joel akan ngomong nih soal pertobatan banyak. Yang kita akan ngomong adalah itu, pembaharuan Injil di hati, ya, dengan 3 unsurnya, iman, pertobatan, sarana anugerah. Saya hanya akan mengupasnya di dalam kerangka ini. Saya nggak akan mendalami masing-masing terlalu dalam. Oke? Kenapa penting yang di tengahnya harus dikerjakan itu adalah hati? Kenapa saudara? Karena ini. Next slide. What heart loves, the will chooses, and the mind justified. Thomas Kramer bilang itu. Apa yang dicintai hati, keinginan memilihnya, dan pikiran membenarkannya. Ya. Kalau orang merasa nggak mau ngasih perpuluhan, dia akan pakai semua cara untuk nggak kasih perpuluhan. Ya. Kalau orang sudah mau cerai, dengar ini, dia pakai semua cara untuk jadi alasannya untuk cerai. Padahal cerai dosa. Cerai menyedihkan hati Tuhan. Tapi karena di sini udah mau cerai, ya, mulai dipikirin, ya, keinginannya memilih, semua dibener-benerin. Udah tahu? Enggak, tapi tetap datang ke hamba Tuhan, Pastor Gideon nanti, sama Pastor Amanda. Datang, kami mau cerai. Kan udah tahu salah ya, tapi kok mau ya? Lucu ya? Oh tapi kan, selalu tapi. Kenapa? Kalau sudah ada maunya, hati kita lakukan apa saja untuk itu. Tapi ada satu masalah saudara, masalah hati. Yeremia 17 ayat 9. Apa itu? Hati kita tuh licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hati itu sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahkan esensi dosa adalah, next. Sekalipun, Roma 1 ayat 21 ya. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mainnya sih di gereja sih. Seminar gak bolos sih. Haleluya. Kenal Tuhan sih, tahu. Mengenal. Tapi tidak memuliakannya. Dia memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka jadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Semua yang fana datang dalam hidup kita, jadi berhala. Mungkin bentuknya nggak patung lagi, mungkin bentuknya hobi, mungkin bentuknya motor, mungkin bentuknya sepeda. Kalau untuk sepeda, minggu-minggu sepeda. Ibadah, ibadah kan ada tiap minggu, sepeda ini kadang-kadang nggak ada. Aduh. Saudara tahu bahwa Mazmur 127 itu bilang gini, anak-anak muda itu anak panah di tangan pahlawan. Amin. Kalau anak muda, anak panah, orang tua, ayatnya bilang, aduh. Anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak muda, anak panah, orang tua, pahlawan. Busur lagi. Siapa yang bilang busur tadi? Oh, Udah jelas anak muda itu anak panah di tangan pahlawan. Kalau anak muda, anak panah, orang tua, pahlawan, bukan busur. Bedanya busur sama pahlawan nih. Pahlawan tuh memberi teladan.
Bu Sur tuh ngutus-ngutus aja Pak, Bu. Nah, gereja, sekolah minggu, kerinduan. Papa kebetulan rindunya sepeda nih. Nggak, jangan gitu. Memberi contoh dong. Saya bangga satu adik rohani saya. Satu kali anaknya datang, keluar dari sekolah minggu, masuk ke ruang ibadah raya. Bilang, papa, minta uang 2.000. Untuk apa? Persembahan. Dalam hati saya, 2.000. Hei. Pendeta aja di samping ini, hei. Tapi papahnya berlutut sama anaknya gini. Dia buka dompetnya. Set gitu. Dia sebutkan namanya. Lihat, mana yang paling besar, kata Pak. Dia tunjuk uang 50. Ini paling bagus, kata papahnya. Baru sambil ngeluarin uang 50.000 ke anaknya bilang gini, kalau untuk Tuhan harus kasih yang terbaik. Sedap. Dia ngasih contoh. Bukan cuma nyuruh-nyuruh. Ini orang tua. Ini Injil yang kita hidupi di dalam keluarga. Tapi ini masalahnya saudara, hati kita tuh licik. Hati kita licik. Kita udah tahu tapi kita nggak kenal itu. Kita nggak mau kenal itu. Sehingga Tuhan membiarkan kita, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Entais epitumiais ton kardion. Kardion itu hati. Akan kecemaran. Keinginan hati mereka akan kecemaran. Akhirnya karena mereka maunya gitu, ya dibiarin sama Tuhan. Saya tuh cukup anti dengan apa-apa yang self. Self-healing. Kita mau self-healing nih. Saya enggak anti dengan healingnya. Saya anti dengan self-nya. Masalahnya kalau kita buat apa-apa berdasarkan hati kita sendiri, justru sumber masalahnya hati. Sumbernya hati kita yang masalah. Hati-hati dengan segala gerakan-gerakan meditasi tanpa firman. Meditasi firman bagus saudara. Meditasi dengan firman Tuhan. Tapi kalau meditasi mengosongkan diri, itu enggak firman Tuhan. Itu enggak alkitabiah. Pakai bel gitu. Ting! Rasakan getarannya. Kosongkan. Biar jiwamu melayang ke alam semesta. Kosong. Wih, nakutin ya. Dia akan kembali ke kekosongan. Kalau kita kan makin mendekati di Tuhan dong. Kita mau justru hati kita nggak kosong. Dikuasai Roh Kudus. Hati kita dipenuhi Roh Kudus. Itu Injil. Hati kita yang punya masalah nih saudara. Makanya saya keluarkan foto roti ini. Roti yang jamuran. Mungkin saudara lihat gini, wah jamurnya di tengah Pak. Ujung-ujungnya masih bisa dimakan. Ngirit. Wah ini kayaknya ujungnya masih bagus tuh. Dipotong aja nih, potek. Teman Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalau sudah kelihatan jamur, artinya seluruh roti itu udah kena jamur. Yang kelihatan ini tanda. Tapi itu semuanya udah kena jamur. Apakah saudara bisa melihat waktu hatimu dikuasai dosa, saudara bisa melihat itu di aksesnya dalam semua hidup kita. Pekerjaan kita, ya enggak? Karakter kita. Semua itu masalahnya di hati. Masalahnya di hati. Makanya Injil mau merestorasi hati kita. Apa jalan keluar dari firman Tuhan, dari solusi yang Tuhan mau kerjakan dalam kita? Yeskiel 36. Apa itu? Hati yang baru. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Rohnya huruf besar kecil. Rohnya besar kecil. Kecil. Jadi rohnya saudara dijadiin baru. Roh yang baru itu seperti apa? Roh yang submit terhadap roh yang besar itu. Di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lihat tuh. Rohnya itu submit. Ayat yang selevel tuh
Yohanes 4:23. Hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nanti cek, rohnya huruf kecil. Kenapa? Karena penyembahan tuh harus dimulai dari kita submit terhadap tuntunan Tuhan. Gitu. Kita yang memilih submit, itu penyembahan. Bukan soal lagu loh nih. Lagunya apa terserah. Hatinya yang harus submit. Yang mau katakan amin. Kalau saudara mengejar Tuhan, carilah pengenalan. Karena pengenalan membawa intimasi. Jangan cuma intimasi toh tanpa pengenalan. Gak bisa intim tanpa kenal. Iya dong. Saya harus makin kenal istri saya supaya saya bisa ngerti dia. Makin dekat gitu loh. Tapi saya gak pernah di rumah, jarang main sama keluarga. Saya mau intim sama dia hanya karena kita suka nonton bioskop. Gak bisa. Haleluya. Mulai keras nih ya. Ampuni saya. Nadanya saya turunin. Enggak ya Pak. Kita masuk ke 3 hal tadi, pembaruan hati. Yang pertama kita bicara soal iman, kemudian pertobatan sedikit, kemudian sarana anugerah. Iman ya. Semua kita ambil dari Kolose 3, kita bedah sama-sama secara singkat saja. Waktu saya tinggal 20 menit. Saya akan selesaikan dalam 18 menit. Enggak beda jauh ya. Cuma untung 2 menit. Oke, boleh next ya, cepatnya. Ini semua kami bahas di intensif. Ya. Kalau nanti memang saudara punya waktunya, sekalian promo. Kalau punya waktunya, nice kalau bisa ikut. Apalagi kalau saudara mau merintis gereja, oh bagus deh, ya bagus. Tahun depan kita ngadain mungkin Agustus kali, ya Agustus. Setahun sekali. Kenapa kami dibuat cuma setahun sekali? Karena untuk church planter nanti city to city komitmen akan didampingi satu coach selama setahun. Jadi kalau nggak setahun kita masih keterbatasan orang yang mendampingi dari sebagai coach itu. Oke. Dan ini yang dahsyat, semuanya volunteer saudara, ya, semua volunteer. Semua ada karena Injil aja, karena semua merasa aku terbeban nih, semua ngasih hidupnya untuk itu. Gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan gitu. Ya. Ibrani 11 ayat 1-3, saya mau padankan apa yang sering kita bahas di dalam khotbah-khotbah Pentakosta dengan apa yang kita mau hidupi dari sisi gospel gitu ya. Kita selalu mendengar ini, Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setuju ya? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara nggak lihat sesuatu, tapi dia menjadi dasar dari sesuatu yang saudara harapkan. Tapi nggak kelihatan nih. Jadi bukannya saudara nggak lihat, tapi saudara melihat dengan cara pandang yang lain. Lagi ya, saudara nggak lihat, tapi saudara merasa punya bukti untuk segala sesuatu. Dari sesuatu yang gak saudara lihat. Apakah saudara gak lihat? Lihat sih, tapi caranya berbeda. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita ngelihatnya dalam apa? Iman. Haleluya. Karena iman kita ngerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Next slide. Bandingkan dengan Kolose 3 ayat 1-4. Saya mau menarik iman kita kepada cara pandang yang baru. Cara pandang seperti apa? Kalau kita belajar dari Kolose 3, kita akan melihat bahwa iman kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah apa? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Itu iman. Saat saudara dan saya bisa melihat semuanya dalam kacamata Injil. Kacamata
sisi Allah. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita bisa menangkap imannya. Saudara nggak lihat, tapi ada cara pandang yang berbeda saat engkau melihat itu. Saya nge-coach satu hamba Tuhan yang sedang diprotes-protes sama beberapa leader di tempatnya. Dan dia datang dalam sesi coach dan minta ngomong, "Kak, bisa nggak kita ngomong tentang ini ya?" Kenapa? Ini beberapa leader itu protes sama saya soal gini-gini. Oke. Protesnya apa? Tentu dia jelasin. Wah, protesnya apa? Tapi ada satu pertanyaan yang biasanya selalu ditanyakan, yang kami tanyakan. Dari hal ini, apa yang kamu bisa belajar? Baru dia keluar dengan statement ini. Kayaknya aku harus belajar leadership yang lebih bagus. Maksud kamu lebih bagus? Saya mau belajar leadership supaya saya lebih bisa dipercaya. Wow. Ini menurut saya saudara, ini yang mahal. Penemuan seseorang, penemuan kita terhadap nilai Injil yang Tuhan lagi mau kerjakan di dalam. Ada loh pemimpin gak punya hati kayak gitu. Leadernya protes, begitu diprotes, memang kamu yang salah. Ya. Pokoknya gini. Oh sedap. Oh tapi Pak, sedap. Tapi Pak, enggak. Pokoknya gini. Tapi ini salah loh Pak. Enggak, ini yang benar. Kamu mau terima atau kamu beribadah di gereja di bawah. Oh sedap. Ya. Karena untuk dia nggak pernah bisa diprotes. Ya. Dia nggak punya hati yang cukup lembut untuk bisa belajar. Hati-hati loh saudara. Hati-hati. Ini gampang nih ngomongnya. Saya juga gampang nih ngomongnya. Tapi kalau mengalami sesuatu. Saya merasa pelayanan saya tuh banyak anak muda. Saya kan masih muda nih, terima kasih. Senyummu membuat saya tertolak. Saya melayani dari saya lebih muda dari hari ini. Nggak mau pakai muda lagi. Lebih muda hari ini. Saya merasa pelayanan saya intergenerasi sama anak-anak lah. Satu kali saya buat rekaman album rohani. Lagi ngerekam itu, istri saya bilang, "Yang," kan istri saya sayang saya ya. Bukan karena kepala saya peyang ya. Oke. "Yang, kamu kali ini coba yang bantu, kan kamu anak, kamu kan pelayanannya generasi muda," katanya. "Yang bantu anak-anak, yang muda-muda, yang baru-baru." Gitu. Oh saya, setuju. Iya benar. Kayak gitu deh. Itu kerinduanku. Wah, ya enggak? Sampai satu kali, musik director saya anak muda. Anaknya Pak Kris Manusama, kalau saudara ingat dulu ya. Kalau saudara kenal Pak Kris Manusama, anaknya jago, musik director bagus gitu. Dan satu kali saya mau take vokal. Ini saya ceritain ini bukan soal albumnya, ini soal ininya ya saudara. Lagi take vokal, si Yehuda nggak ada. Saya pakai ini karena saya udah minta izin, saya mau ceritain ini sama saudara. Ini direkam ya, Yehuda apa kabar? Nah Yehuda saya bilang nggak datang hari itu. Saya take vokal, biasa, untuk saya oke, tidak masalah. Sampai malamnya, jam 11 malam, saya ditelepon sama Yehuda. Anak muda ini, oke. Yang menurut saya udah pelayanan intergenerasi. Anak muda ini telepon saya, "Kak, aku udah dengerin hasil take-nya tadi." "Oh, puji Tuhan Dek, udah selesai tuh, puji Tuhan, udah beres gitu." Baru dia bilang gini, "Gini Kak." "Gini Kak, ini kayaknya harus take lagi." Katanya. Saya terdiam. Kayak take lagi karena ini gitu. Saya terus terang saya marah. Ini siapa? Anak muda, nggak punya pengalaman kok selama ini. Tadi juga lu nggak datang. Sekarang minta take lagi. Lu siapa sih? Pengalamannya berapa? Udah ngerjain berapa lama sih? Gitu. Udah oke tuh dalam hati saya. Saya diam gitu. Oke, J, besok aku telepon lagi ya. Karena saya marah. Udah jam 11 lagi nelponnya. Gak ada hormat-hormatnya.
Okay? Saya duduk di samping tempat tidur saya agak diam gitu dan istri saya langsung bilang, kenapa yang? Itu Yehuda, saya ceritain dengan amarah itu. Istri saya ingetin, yang bukannya hati kamu tuh untuk anak-anak. Kamu buat gini kan untuk anak-anak ini. Kok baru ditegur itu? Jangan-jangan memang ini ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kamu. Saya nangis langsung saudara. Gak bisa berkata-kata lagi. Karena betul. Kalau itu datang ke diri saya, susah. Waktu menghidupi Injil harus dengan sengaja. Katakan amin. Tim Keller bilang, mana? Next. Siklus pembaruan rohani selesai dengan sendirinya ketika Roh Kudus memberi orang Kristen kemampuan baru bersandar dan bersuka cita di dalam Kristus. Kemampuan itu harus bersandar sama itu. John Owen bilang gini, satu hal yang paling dibutuhkan dalam pemulihan kebangkitan kita adalah pandangan yang mantap tentang kemuliaan Kristus dalam pribadinya, anugerah dan posisinya melalui iman. Dia mendefinisikan ini sebagai suatu latihan iman yang terus menerus dan hidup dalam dia seperti yang dinyatakan kepada kita di dalam kitab suci. Itu iman, terus menerus, progresif. Kristen progresif itu amin. Cuma definisinya yang seringkali salah. Harusnya progresinya iman gitu loh. Pengenalan tuh terus menerus progresif. Maju terus. Makin mengenal terus. Amin. Yang kedua, dari 273 poin yang saya mau tambahkan. Waktu saya 11 menit lagi. Saya akan coba selesaikan dalam 10 menit. Hampir nggak ada ininya ya. Coba kita lihat pertobatan. Nanti saya akan singkat di sini karena Pastor Joel akan bahas ini. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Saya lompat ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Next slide. Kalau saya banyak mengutip Tim Keller di sini ya. Pertobatan dia pakai kata ini. Kalimat ini, pembaharuan rohani dimulai ketika seorang Kristen melihat bahwa dia tidak hanya terlalu khawatir atau terlalu marah. Bukan hanya karena dia egois dan dia memiliki kebiasaan buruk. Pembaruan dimulai ketika Roh menunjukkan kepada kita mengapa kita memiliki dosa-dosa tertentu yang kita lakukan. Wah. Jadi bukan hanya yang di luar, tapi menunjukkan di dalamnya itu loh. Bukan cuma soal marah nggak marah, ya, mukanya cemberut nggak gitu. Tapi yang di dalamnya ini loh. Pembaruan dimulai ketika kita melihat bentuk-bentuk daging, keinginan yang berlebihan dalam hati kita yang lahir dari penyembahan berhala. Satu kali istri saya bisa sebel dalam hatinya ngelihat anak-anak rohani kami datang ke satu hamba Tuhan dan bilang gini, aduh kamu memang kakak rohaniku. Katanya. Istri saya dalam hati, loh bukannya aku selama ini kakak rohanimu. Ya, coba habis itu dia mundur sejenak dan bilang, kenapa aku marah ya? Kalau dia punya kakak rohani di sana, kok aku yang marah? Rohani juga. Tapi kan ada sesuatu di sini ya. Berarti ada pingin diakui, pengakuan, di sininya masih ada. Dia yang bertobat. Lihat itu, Injil bukan hanya soal di luar, enggak, di dalam. Berhala adalah cara kita menolak konsep kasih karunia yang cuma-cuma dan keselamatan Injil di dalam Kristus dan terus kembali ke agama dan kemauan sendiri. Kebangunan rohani selalu membutuhkan melepaskan dan menghancurkan berhala. Temukan berhala-berhala dalam
hati kita. Saya akan selesaikan melalui Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Saya baca sampai full supaya saudara mengerti apa yang kita mau hidupi dalam hari-hari kita dalam sarana anugerah. Ya. Saya baca Kolose 13 ayat 12 sampai 17 ada di multimedia. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kekayaannya di antara kamu, di antara kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Slide saya yang terakhir. Selalu suka kata itu? Terakhir. Di gereja saya kalau saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. Saudara. Makasih ya. Saya lihat juga di sini nggak ada yang ngantuk ya, luar biasa, luar biasa. Kalau ada yang ngantuk dengar, Mazmur 127 bilang gini, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Bagus ya. Jadi kalau saudara lihat ada orang yang sedang terima berkat di samping-sampingmu, jangan dihakimi. Jangan-jangan memang dia insomnia mungkin lagi sakit. Udah 4 hari gak bisa tidur. Ya. Dan 4 hari tuh udah gak bisa tidur. Misalnya, tiba-tiba dia ke gereja, gak pakai tempat tidur ya kan. Mungkin karena kursinya baru masih ada plastiknya. Tapi ada orang ngomong kenceng depan saudara. Dan saudara tidur. Dengar ya, itu berkat itu. Ya. Jadi kalau saudara lihat kanan kiri lagi yang diberkati, jangan langsung, wah kenapa? Enggak, santai aja. Dia lagi terima berkat. Mungkin dia lagi dapat penglihatan. Mungkin lagi doain kita. Ya. Kalau ada gitu, tepuk dia penuh kasih. Amin ya. Hei, om, tante, sis, bagi-bagi berkatnya dong. Kita kan kesini bareng. Santai, ya. Biar di tengah kita penuh mazmur, pujian. Oke, jadi yang keempat, kalau saudara lihat tadi, ya kalau kita lihat kuat, ayat tadi ngomong kuat tentang persekutuan. Ada sakramen, ya. Ada liturgi. Kalau sakramen menunjukkan segala hal, tindakan ritual suci gitu. Ya. Kita itu ada di gereja, harusnya ada persekutuan, ada sakramen, firman yang diberitakan, dan doa di tengah kita. Harusnya 4 ini menjadi sarana kita bisa melihat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan kita lakukan secara rutin, senantiasa. Jadi, slide saya yang paling terakhir, saya mengingatkan kembali ke hal yang tadi. Iman, pertobatan, sarana anugerah. Iman kita menemukan dan menetapkan hati dan pikiran. Bertobat adalah berbalik dari berhala hati tadi. Ya. Sarana anugerah menjaga kita untuk tetap ada di dalam konteks Injil lewat sarana anugerah. Oke. Nah, tadi kalau saudara lihat di bagian yang awal, kita akan mengelilingi ini dengan namanya mesin pembaruan hati. Ya.
mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pastor Mike minggu depan. Tapi apa itu? Sebuah kehidupan yang penuh dengan pertobatan setiap waktu. Iman, bertobat. Iman percaya, pertobatan. Itu kehidupan Injil kita setiap waktu. Jadi kalau hari ini saya tanya, Bu, kapan bertobat? Ada orang Kristen nggak bisa jawab itu. Ajaib ya. Ditanya, kapan bertobat? Kapan terakhir bertobat? Oh, puji Tuhan Pak, saya waktu bertobat itu pas lahir baru. Kapan itu? 8 tahun yang lalu. Wih, sedap. Udah lama. Dengar ya, nggak apa-apa sih, luar biasa. Itu pintu gerbang. Tapi jangan lupa, pertobatan itu setiap waktu. Sampai hari ini. Sampai saat ini. Sampai saat saudara tadi mau masuk. Cek hati saudara. Selalu punya kewaspadaan, bukan, awareness ya, awareness tentang Injil dalam kehidupan kita. Itu renewal. Kapan kita diperbaharui? Saat kita senantiasa dalam proses itu. Percaya, bertobat. Percaya, bertobat. Makanya kami menyebutnya seperti mesin pembaharuan. Amin. Ruang tanya jawab. Saya persilakan. Oh, Manda. Langsung dari gua. Oke. Kita akan buka term tanya jawab gitu ya. Kayak yang lalu. Kalau ada yang saudara mau bertanya, alamat saya nggak usah ditanyakan, nanti saya bisa kasih via WA. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan. Ya, Bapak siapa ya? Maaf saya lupa. Pak Max. Yes. Ya, minggu lalu juga ada tanya. Ada lain nggak selain Pak Max? Termin pertama itu 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau mengajukan Max, pertanyaan ada lagi nggak? seputar pembaruan Injil kepada Pastor Semi Oke, Mandik. Pak Max juga gitu. Ada? Silakan Pak Max. Silakan. Oke, selamat Master, dan sekali lagi terima kasih buat kerinduan ministry untuk kesempatan malam ini. Kita belajar terus ya. Gini Pastor, saya tes. Ya, judulnya agak rancu Pastor, karena gini, di Alkitab di Perjanjian Baru yang tertulis pembaruan pikiran. Tidak pernah ada pembaruan hati. Pembaruan itu proses terus menerus. Seperti tadi yang buka di ayat tadi, hati yang diganti dengan hati yang baru dan roh yang baru. Hati udah baru, cuman semua memori ingatan ada di sini. Makanya dibilang oleh firman Kristus, oleh pengurapan. Sehingga tugasnya umat perjanjian baru, khususnya yang udah lahir baru menurut aku ya, menyesuaikan ini dengan hati yang baru. Cuman terkendalanya kadang-kadang pendeta pun bisa bingung membedakan antara hati dan hati yang baru. Sehingga pun mengajarkan, kita mendengarkan ini keluar dari mana pengajarannya. Dari hati, minta dilicik itu, atau dari hati yang baru. Dan jemaat yang awam pun bisa kelimpungan Pak. Jadi begini, bagaimana cara membedakan? Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Cuman kalau intim, kalau tidak bakal terjebak, kalau bahasa Ibraninya dalam bahasa Batak, rohaku, sesuai hatiku. Itu bisa terjebak di situ dan berkutat di situ terus. Ininya tidak berubah. Padahal di Perjanjian Baru umat Tuhan Yesus yang dikejar pikirannya, bagaimana memiliki pikiran seperti Tuhan Yesus. Itu aja kiranya. Ya, thank you Pak Max. Okay. Apakah akar pertanyaannya ternyata adalah apakah hati itu ya? Apa ya? Enggak, tadi pertanyaan Pak Max pertama soal pikiran kan. Tadi kan hati yang baru dengan menurut Pak Max perjanjian baru bilang pikiran yang baru, pembaruan pikiran dengan pembaruan hati. Kenapa kami mengambil pembaruan hati instead of pembaruan pikiran ya. Jadi akar pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hati itu? Kenapa kami mengambil hati, pembaruannya hati, bukan hanya pembaruan pikiran seperti yang tadi. Oke? Karena dalam definisi yang lebih lengkap, saya nggak kutip di sini, karena kita mau ngomong tentang hati. Apa itu hati? Hati itu yang tadi, segala keberadaan kita. Oke? Dia bukan hanya soal pikiran,
Pikiran jadi bagian dari hati itu sendiri. Tapi ada rasa, guts, hati. Terjemahan Alkitab Perjanjian Lama pakai kata hati, guts, perut, diterjemahkan dengan heart. Jadi sebenarnya hati itu apa? Segala keberadaan kita. Persatuan antara pikiran kita, keinginan hati kita, kehendak kita. Yang kita definisikan sebagai hati. Ya, makanya kami memilih bukan hanya gini, bukan hanya tahu. Tapi ini loh, keseluruhan keberadaan kita sebagai manusia, hati, pembaruan hati itu di situ. Oke, makanya pembaruan pikiran yang di Ibrani itu ngomong tentang gini, waktu kita dibaharui pikiran kita, kemudian akal, bukan hanya pakai akal budi. Oke, jadi dia bukan hanya menyentuh kognitif, tapi dia menyentuh segala keberadaan kita sebagai individu. Jadi kalau kita mau dibaharui apanya? Pikirannya saja. Makanya banyak anak-anak yang belajar sekolah Alkitab, mannersnya masih sesuatu. Karena hidupnya nggak diterobosi oleh Injil, bahkan dia tahu firman Tuhan. Ya, polisi yang nembak di namanya juga Kristen banget ya. Yang ya sudah nggak usah ngomongin ya. Ya, karena ternyata perubahan pikiran saja bukan perubahan keseluruhan hati kita yang hanya bisa diterobosi oleh Injil. Yang kedua tadi Bapak nanya soal apa Pak Max? Membedakan antara hati sendiri, keinginan sendiri. Ya. Hati yang baru, hati yang... Nah, waktu kita ngomong hati yang baru, dia bukan destiny. Makasih pertanyaannya ya, ini mempertajam. Waktu kita ngomong tentang hati yang baru, itu soal proses. Itu soal bagaimana hati kita diperbaharui oleh Injil. Lagi ya. Jadi bukan gini, oh hati yang baru, kling. Kata pertobatan, satu lagi ada definisi menarik untuk saya dari, saya lupa namanya, tapi dia bilang gini, pertobatan kita adalah berbalik. Saya seringkali pakai definisi yang saya tahu, yaitu berbalik 180 derajat. Oke? Menarik juga sih, menunjukkan betul-betul bukan gitu. Tapi seorang teolog bilang gini, pertobatan itu seperti berbalik sebanyak yang saudara kenal. Gitu. Jadi kita nih tahu bertobatnya tuh sejauh apa? Itu pertobatan tuh. Derajatnya tuh sejauh pengenalan kita sama Tuhan. Ya. Jadi kalau mau dibilang tadi hati yang licik tuh seperti apa dan hati yang baru, hati yang licik tentu hati yang tidak terpapar oleh Injil Tuhan. Tapi hati yang baru adalah hati yang senantiasa dalam proses pertobatan tadi. Senantiasa. Itu hati yang baru. Jadi kondisi hatinya selalu dibaharui kondisi hatinya. Jadi dia bukan kata benda. Gimana Pak Max? Ya, gimana rancunya? Ya. 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 Bapak ngomong hati apa pikiran? Okay. Iya. Ya. Ya, gini. Ya. Iya. Hati yang baru itu yang diganti hatinya baru. Ya. Hati yang baru ini kan itu pertanyaannya. Hati yang baru ini apa? Saya jawab, hati yang baru adalah hati yang terbuka oleh proses pertobatan karena Injil. Ini hati yang barunya. Apa?
Ya, hatinya baru. Hati yang mau dirubah oleh Tuhan itu kan hati baru. Sebelumnya hatinya keras kan. Ya. 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 Oh, jadi dia memang hati yang baru. Ini misalnya mobil ya tadi. Ya. Saya nggak suka dengan ini. Oke, ini mobil. Saya nggak suka mobil saya sekarang. Mercedes-Benz. Ya. Misalnya. Ya, amin. Saya nggak ngapain Mercedes-Benz. Soalnya bensinnya mahal. Iya loh saudara. Sudah ngomongin mobil. Sorry Pak Max. Ini mobil. Kenapa saya nggak suka mobil Mercedes ini? Karena saya nggak bisa rubah-rubah modifikasi. Dia terlalu mahal. Saya harus beli mobil baru. Mobil baru. Set. Mobil yang baru nih. Tapi dia siap dimodifikasi. Dia siap di custom. Sesuai apa? Injil Kristus. Hatinya baru. Ya. Tapi dia, jadi yang dinyatakan baru enggak itu kan kondisi. Nah, ini kan Bapak, kondisi lama dan kondisi baru. Ini hati yang baru nih. Hati yang barunya gimana? Yang tadi enggak licik lagi, enggak keras hati lagi. Hati yang licik kan keras hati. Nah hati yang baru enggak keras lagi. Dia dengar-dengaran tuh dengan Injil mau. Apa yang Injil mau. Nah ininya yang menurut saya modifikasinya custom. Nah di sini ada prosesnya. Tapi hatinya baru. Baik, mungkin bisa gantian ya Pak Max ya sama yang lain yang mau mengajukan pertanyaan yang Pak lain. Max nanti kita ini ya. Oke. Ya, yang lain kita beri ruang karena waktu untuk Q&A terbatas, kita masih harus lanjut ke sesi yang kedua. Oh, ada ya, lagi Bapak ya, Ibu ya, maaf. yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pastor Samuel Mandik terkait pembaruan Injil. Silakan. Teman-teman seperjalanan, para leaders teman seperjalanan, supaya bisa lebih clear biar nanti bisa dibagikan kepada anggota teman seperjalanannya di minggu ini. Ini salah satu case kalau di Komsel ya. Ini Komsel, maaf ya. Saya nggak tahu udah pernah ngeluarin contoh ini nggak. Ini kan ada teman seperjalanan Ya. Komsel. Saya didatangin satu Komsel. Saya lagi melayani satu Komsel dan dia bilang gini, Pastor, wah Komsel kami ini, kompak. Oh ya? Iya. Kami itu udah lama loh. Ini Komsel. Bahkan lebih lama dari gereja kami. Sedap. Saya, oh iya, gereja 4 tahun. Kami Komsel udah 13 tahun gitu ya. Mereka udah, Komsel ini udah pindah 3 gereja. Ampun deh. Ya. Pindah, jadi setiap kali, dia kayak perusahaan asuransi. Leadernya pindah, semua pindah. Leadernya pindah gitu ya. Nah saya tanya, loh oke lah kalau pindah banyak alasan. Tapi saya tanya, dari Komsel kalian ini sudah menghasilkan berapa Komsel selama 13 tahun? Baru dia bilang, oh enggak, kami ini udah kompak. Kami enggak gitu-gitulah. Kami ini, kalau udah ada orang baru nanti lain. Udah enggak pas banget gitu. Saudara lihat itu? Tuhannya di Komsel ini bukan Yesus. Tuhannya kenyamanan. Keinginan sendiri. Oh ini karena Komsel langsung kena ya. Tapi itu yang terjadi. Seringkali kita kumpul, kita fellowship. Yang kita di hatinya tuh belum baru Ya, kita bisa pindah gereja, tapi tujuan hidup gak ganti. Kenapa? Karena di dalamnya Kristus gak jadi sesuatu yang membaharui kita. Injil gak membaharui kita dari dalam. Kita cuma barunya tuh yang pinginnya di luar, baru banget. Saudara ada di sini, saya berdoa bukan hanya karena baru. Ini udah berapa bulan kita di sini? 5 bulan. Dengar ya, mulai emosi ini saya. Dengar, ya. Dengar ya. Kita masih bulan madu. Kita masih bulan madu nih. Saudara belum saling kenal. Ya, nanti dengar ya, pasti ada gesekan. Pasti, lagi ya, pasti. Pasti. Sekarang mah kita masih cocok semua. Tapi nanti pasti ada. Dan dengar, gak usah takut ada gesekan. Karena Injil mempersatukan. Pastikan yang di tengah kita Injil. Pastikan itu.
Ya, di segala lini jadikan Injil. Makanya nanti bagus nih dari atas sudah ada Injil sampai di Komsel. Tapi kita hidupi sampai pelayanan yang kecil-kecil tuh. Yang kayaknya kecil tapi Injil. Amin. Itu. Jadi Injil dalam menghidupi. Waktu saya satu lagi Satu terakhir. pertanyaan, mungkin Ya, satu pertanyaan, silakan Pak Sugeng. Om Sugeng. Monggo silakan Saya Pak udah Sugeng. tunggu-tunggu nih Om Sugeng. Shalom, Silakan Om. Pastor ya. Terima kasih untuk Saya selalu hafal karena Om Sugeng selalu duduk situ. kebetulan. Iya. Iya. Jadi tadi sebenarnya sih cukup jelas dan sangat jelas mengenai hati yang baru. Ya, jadi penjelasannya itu buat kita semua mungkin nggak meragukan lagi bahwa nah hati yang baru itu Tuhan beri, tapi juga atas kemauan kita. Ya. Ya, kalau kita nggak mau, biarpun diberi, nggak akan baru lagi, nggak akan baru di hati kita. Nah, yang saya pertanyakan tentang hati, pertobatan, nah dan iman yang turun naik. Iman yang turun naik. Ya, itu Boleh sangat berkaitan. Boleh dijelaskan Nah. iman turun naik? Nah, iman turun naik itu dengan hati yang baru. Kalau Tuhan sebenarnya memberikan hati kita yang baru, tapi setiap harinya nggak munafik kalau kita sering iman kita tuh nggak stabil. Yang nggak stabil tuh iman apa perasaannya? Nah, ini dia. Itu beda dong antara iman dan perasaan. Iya. Tapi itu menyangkut iman. Perasaan Iya. itu kan kita melakukan Iya. dengan rasa kan. Iya. Pasti ada namanya Iya. manusia punya perasaan. Tapi itu akan berkaitan dengan iman, mengganggu iman kita. Itu udah otomatis, Betul. Pastor. Nah, itu dia. Oke, Jadi, pertanyaannya? tadi kan jadi ada Pastor mengatakan iman pertobatan ya. Nah itu dan dengan perasaan kita yang turun naik itu, dengan sarana anugerah kita kan memiliki hati yang baru, Ya. tapi masih aja. Iya sih. Di Iya tengah sih. badai kita Betul sih. bersama Yesus pun selalu ada di tengah badai gitu. Mm-mm. Nah seperti Paulus juga mengatakan di Roma 7 ya, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi itu yang dia katakan itu setelah dia bertobat atau memang sebelumnya yang dia ceritakan itu, Pastor? Itu sebelum. Oh itu sebelumnya. Tapi setelah itu dia Nah, jadi setelah Om mau tanya lagi? udah. Oke. cukup dah. Maksudnya silakan duduk dulu, Iya, kasihan. terima kasih. Makasih ya. Tepuk tangan buat Pak Sugeng dong. Pasti anggota apa itu teman seperjalanan juga kritis ya. Gitu ya. Gini, saudara, kalau kita merasa naik turun, coba cek itu iman atau perasaan. Saya mendapati harusnya iman kita di dalam Kristus stabil. Iman kita tuh berkata apa? Dia Tuhan, dia Allah, dia nggak pernah tinggalkan kita, ya nggak? Masalahnya adalah, tantangannya adalah soal perasaan. Perasaan kita yang bisa percaya banget nggak dengan kebenaran-kebenaran Injil itu dalam hidup kita. Itu yang sering kali banyak orang, imanku lagi turun naik nih, turun naik. Enggak, perasaanmu yang turun naik. Perasaan kita turun naik karena kita perlu melatih tadi. Melatih iman, melatih perasaan kita untuk bergantung sama iman yang enggak tergoncangkan tadi. Ya. Ini proses Injil kita. Ini proses Injil loh saudara. Jadi kalau betul kata Om, kadang-kadang hidup naik turun, sedih, susah, ya enggak? Pertanyaannya, apakah imannya lagi turun naik? Harusnya enggak. Tergantung sih. Kalau saudara merasa, oh ya aku meninggalkan iman, aku enggak percaya lagi. Lepas. Tapi sejauh kita bisa memegang iman kita, harusnya itulah yang kalau kita di kelas coaching kita selalu nanya, apa yang kamu pelajari dari semua yang kamu alami ini? Kalau nggak bisa nemuin apa sebabnya, nanti kita akan sama-sama cek satu-satu tuh. Ya. Supaya betul-betul perasaan kita nggak dikendaliin perasaan kita sendiri. Perenungan tanpa firman Tuhan, akhirnya kita mengasihani diri sendiri. Ya nggak saudara? Aku tuh susah banget karena ditinggal ini pekerjaan di PHK. Aduh, nggak ada yang nolongin. Teman lupa semua. Makin dalam, makin terlupa, makin. Kenapa? Karena kita nggak catch perasaan kita yang lagi sedih itu dalam Tuhan.
Kalau kita lihat, kita baca Paulus kan kita ngerti semua. Saudara tahu ceritanya. Waktu Paulus cerita tentang proses-proses yang dia alami. Dikejar, dirajam, dilempari batu, karam, kapal. Tapi ujungnya dia lihat apa? Dia lihat Injil yang bergerak di dalam dia. Asik. Situasinya naik turun nggak? Naik turun kalau kita melihatnya dari kacamata kenyamanan. Tapi imannya Paulus mah mantap. Ya. Saya berdoa hari ini situasi bisa naik turun. Ya. Mungkin nggak setiap tahun kita dipromosi, mungkin nggak setiap waktu kita dapat keuntungan double-double. Gitu. Ya. Nggak selalu hal-hal yang enak untuk kita. Tapi jadikan itu sesuatu yang kita bisa belajar nilainya dan mengarah kepada iman kita. Iman, pertobatan di dalam tadi sarana anugerah. Semoga menjawab. Tuhan berkati, waktu saya sudah habis. Manda. Terima kasih banyak Pastor Sammy Mandik. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Pastor Sammy Mandik, narasumber kita yang pertama. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan nanti akan lanjut lagi sesi yang kedua oleh Pastor Joel Manalu, akan bahas lebih dalam soal pertobatan. Jangan pulang dulu ya, kita bahas pertobatan jangan pada pulang ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan break sebentar selama kurang lebih 15 menit. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita. Kami mengundang teman-teman worship team dan juga teman-teman kolektan boleh menyiapkan kotak persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sesi yang pertama yang telah di-sharingkan, yang telah dibawakan oleh Pastor Sammy Mandik mengenai pembaruan Injil. Biar sungguh Tuhan kiranya Injil yang menjadi pusat kehidupan kami, yang mentransformasi hidup kami Tuhan. Memberikan kami hati yang baru, yang siap untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, siap dimodifikasi seturut dengan kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sesaat lagi kami siap memberi persembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, agar sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberi, mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Amin. Sama-sama angkat pujian. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Sama-sama kita nyanyikan. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kita lihat sekeliling kita, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebas. Karena kuasa-Nya, karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat lakukan
beri, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, Kaulah, mari angkat pujian ini. Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuat. Saudara saya katakan, come on, tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus, Kaulah mana kerinduanku, suaranya. Hey, amin. Oh, di sisiku. Yesus, hey. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu, hey, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku.